Assalamualaikum semuanya. Hai sahabat belajar, kembali lagi di channel Math is Fun. Belajar matematika asik dan menyenangkan. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini kita masih melanjutkan materi tentang fungsi komposisi dan fungsi inverse. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang fungsi komposisi. Oke, pada video kali ini kita akan belajar tentang fungsi inverse. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan bahwa fungsi inverse itu merupakan kebalikan dari suatu fungsi yang dinotasikan dengan f pangkat negatif 1x. Oke, nah, fungsi inverse. Oke, fungsi inverse. Nah, ini adalah definisi dari fungsi inverse. Misalkan suatu fungsi f dari a ke b dinyatakan dalam pasangan berurutan jika relasi tersebut dibalik menjadi fungsi dari b ke a. Nah, maka relasi tersebut disebut dengan fungsi kebalikan. Nah, biasanya kalau kita kan menyatakan satu fungsi dari a ke b. Nah, sekarang dibalik dari b ke a, maka itu disebut dengan inverse dari fungsi f. Nah, inverse fungsi f itu dinotasikan dengan f pangkat negatif 1. Nah, suatu fungsi memiliki inverse jika fungsi tersebut adalah fungsi 1,1. Nah, apa makna dari fungsi 1,1? Maksudnya adalah setiap anggota pada A memiliki satu teman pada B. Dan begitu juga sebaliknya. Setiap B memiliki satu teman di A. Artinya apa? Istilah lainnya, dia setia dengan pasangannya masing-masing. Nah, gitu. Nah, seperti ini. Nah, biasanya kita mengaitkan dari A ke B ya. Seperti ini, dari X menjadi Fx. Nah, sekarang dibalik. Dari Fx menjadi X. Nah, ini dia. Panah yang dari kiri ke kanan itu adalah fungsi F. Nah, sementara dari kanan ke kiri itu adalah inverse fungsi f atau dinotasikan juga dengan f pangkat negatif 1x. Nah, biasanya fungsi linier kita simbolkan dengan fx sama dengan ax tambah b. Nah, kenapa ini dikatakan linier? Karena variabel x-nya berpangkat 1. Nah, itu dia. Ingat, fungsi linier itu adalah fungsi yang variabel x-nya berpangkat 1. Oke, nah, yang pertama kita ambil contoh. Misalkan kita punya fungsi fx sama dengan x tambah 4. Nah, fx itu kan bisa kita ubah menjadi y. Ini notasi saja ya, fx itu bisa kita ubah menjadi y. Nah, sekarang inverse fungsinya yang awalnya dari y, ini kita misalkan y ya, y sama dengan x tambah 4, maka akan kita ubah menjadi x sama dengan. Nah, bagaimanakah caranya? Oke, mari kita simak penjelasannya. Ini bentuk awalnya fx sama dengan x tambah 4 ya, ini fungsinya. Kemudian, biar tidak ragu, fx ini kita ubah jadi y. Seperti tadi ya, definisi di atas, fx diubah menjadi y. Oke, kita ubah y sama dengan x tambah 4. Nah, kemudian kita akan mengubah dia menjadi x sama dengan. Bagaimana caranya? Nah, biar tidak ragu, oke, kedua ruas kita pindahkan. X tambah 4 sama dengan y. Ingat, kalau kedua-dua ruas saling kita pindahkan, yang kiri ke kanan, yang ke kanan dan menjadi kiri, maka tandanya tidak berubah. Tidak perlu kita ubah karena dia sama. Oke, nah sekarang x tambah 4 sama dengan y. Lalu, karena kita butuh x, artinya apa? 4 ini, atau kedua ruas, harus kita kurang dengan 4. Agar yang di sebelah kiri, 4 kurang 4 hasilnya 0 kan? Nah, jadi x tambah 4 kurang 4, maka akan muncullah hasilnya tinggal x. Nah, atau kalau bahasa gampangnya, kita pindahkan 4-nya. Dari sini positif 4. Ketika pindahkan ke kanan, maka menjadi kurang 4. Nah, itu bahasa yang lebih gampangnya. Nah, kemudian, nah ini dia. X tadi, ini sudah inverse dari fungsi fx.
Nah, ini kita tinggal ubah aja X menjadi F inverse dari X. Nah, ini hanya notasinya saja. Sama dengan Y, kita ganti menjadi X. Nah, ini dia. Maka setelah bertemu bentuk seperti ini, maka ini adalah inverse dari fungsi fx sama dengan x tambah 4. Nah, jadi inverse-nya adalah x kurang 4. Oke, nah semoga paham ya cara mencari inverse dari fungsi linier. Oke, nah bagaimana kalau koefisien dari x ini tidak satu? Kalau tadi kan koefisiennya 1 tuh. Nah, bagaimana kalau dia tidak satu? Oke, sekarang coba perhatikan. Nah, gx sama dengan 2x kurang 12. Nah, sama seperti tadi gx kita misalkan menjadi y. Y sama dengan 2x kurang 12. Ini tidak ada mengubah makna ya, hanya mengubah simbolnya saja. Nah, lalu kita pindahkan. 2x kurang 12 sama dengan y. Ini hanya pindah posisi. Nah, seperti tadi, biar 12 sebelah kiri ini hilang, maka kita pindahkan ke sebelah kanan. Nah, sebenarnya bukan pindahkan ya. Sebenarnya dia ini ditambah 12. Tapi bahasa gampangnya oke lah. Kita pindahkan ke sebelah kanan. Karena di sini negatif, ketika kita pindahkan maka dia menjadi positif. Jadinya 2x sama dengan y tambah 12. Nah, di sini sudah muncul 2x saja. Sementara yang kita butuhkan adalah x. Nah, ini dia. Biar duanya ini menjadi 1, artinya apa? Kedua-dua ruasnya, kiri dan kanan, kita bagi menjadi 2. 2x bagi 2 pasti hasilnya 1. 2 bagi 2 1 kan? Nah, ingat di sini kan di depan ini sebenarnya ada angka 1, tapi 1 tidak dituliskan. Nah, sama dengan, ingat tadi sudah dikatakan bahwa kedua ruas dibagi dengan 2. Berarti y per 2 ditambah 12 per 2. Nah, yang bisa kita sederhanakan. Nah, jadilah x sama dengan y per 2 ditambah 6. Nah, ini sudah menjadi inverse dari fungsi gx. Nah, kemudian apa? Tinggal mengubah notasi x menjadi g inverse x. Nah, kemudian y-nya diganti menjadi x. Jadi g inverse x sama dengan x per 2 ditambah 6. Nah, jadi inverse dari gx sama dengan 2x kurang 12 adalah x per 2 ditambah 6. Nah, begini kalau seandainya koefisien dari x-nya tidak sama dengan 1. Nah, ini tinggal mengoperasikan aljabar saja. Oke, kita lanjutkan. Nah, dua fungsi tadi bentuknya bentuk biasa ya. Nah, bagaimana kalau fungsinya berbentuk pecahan? Fx sama dengan 2x kurang 1 per 3x kurang 4. Nah, bagaimana ya cara menyelesaikannya? Oke, kita lihat. Nah, tadi dari soal ini langsung diubah ya. Di sini fx langsung kita ubah jadi y sama dengan 2x kurang 1 per 3x kurang 4. Nah, di sini kita harus ingat beberapa sifat dari operasi aljabar. Nah, bagaimana? Nah, nih, y sama 3x kurang 4 ini istilahnya bisa kita kalikan silang. Oke, nah ini kita naikkan ke atas, makanya jadi y kali 3x kurang 4 sama dengan, nah karena yang di bawah sudah kita pindahkan ke atas, maka yang di atas tinggal sendiri, 2x kurang 1. Nah, setelah ini apa? Nah, ingat, ini operasi dari y kali 3x kurang 4 bisa kita kalikan ke dalam. Y kali 3x, 3xy. Y kali negatif 4, negatif 4y. Nah, sama dengan 2x kurang 1. Nah, itu tinggal kita kalikan ke dalam. Nah, kemudian apa? Yang sama-sama ada huruf x. Nah, ini ada 3xy. Yang ini ada x. Maka kita kelompokkan. Bagaimana caranya? Ya, kita pindahkan. 2x-nya kita pindahkan ke kiri. Nah, yang tidak ada x, seperti ini ya. Ini tidak ada x, kita pindahkan ke
kanan. Nah, ini dia. 3XY kurang, nah 2X-nya kan awalnya di sebelah kanan nih. Kemudian kita pindahkan ke kiri menjadi kurang 2X. Sama dengan negatif 1 tambah, nah ingat ini kurang 4Y, pindah jadinya tambah 4Y. Nah, itu tinggal dioperasikan aljabarnya. Nah, yang sama-sama ada X, X-nya kita keluarkan. Nah, ingat ini sifat distribusi ya, distributif. Nah, X-nya 3XY, ketika X-nya sudah kita keluarkan, maka di dalam tinggal 3Y. Dikurang 2X ketika kita sudah pindahkan, maka tinggallah 2. Sama dengan negatif 1 tambah 4Y. Nah, ingat ya, ini hanya mengubah bentuknya saja, tetapi tidak mengubah makna atau nilainya. Nilainya tetap ya. Nah, sekarang apa? Tinggal menjadikan dia X sama dengan. Nah, ingat ini sudah ada X. Nah, bagaimana biar dia menjadi X sama dengan? Nah, begini dia jadinya. X sama dengan, nah ingat, ini seperti pembagian. Ingat, seperti misalnya saja 5X sama dengan 10. Maka X-nya apa? 10 per 5. Nah, begitu juga dengan ini. X 3Y kurang 2 sama dengan negatif 1 tambah 4Y. Maka X-nya sama dengan negatif 1 tambah 4Y per 3Y dikurang 2. Nah, ini tinggal mengubah notasi menjadi notasi inverse saja. Ingat X berarti kita ubah menjadi F negatif 1X. Sama dengan, nah setiap Y kita ubah menjadi X. Negatif 1 tambah 4X per 3X dikurang 2. Nah, ini dia. Jadi, nah ingat di sini kenapa F? Karena di fungsi awalnya F. Jadi fungsi inverse-nya ini kita sesuaikan ya. Kalau di sini F-nya ini kalau di sini adalah G, maka di sini juga G. Kalau di sini Z, maka di sini juga Z. Jangan salah ya dalam menotasikannya. Nah, jadi fungsi ini penulisan lainnya. Bisa kita tuliskan yang bervariabel di depan dulu. 4X kurang 1 per 3X kurang 2. Nah, jadi inverse dari fungsi fx 2x kurang 1 per 3x kurang 4 adalah 4x kurang 1 per 3x kurang 2. Oke, nah semoga sudah paham ya cara menentukan inverse dari suatu fungsi. Nah, silahkan kamu bisa mencari referensi lain. Silahkan kamu coba-coba dengan mengerjakan soal-soal yang menentukan salah satu fungsi inverse dari suatu fungsi. Oke. Nah, cukup sekian penjelasan tentang inverse fungsi. Semoga kamu paham dengan cara-cara yang telah dijelaskan. Lebih dan kurang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.